Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Nur Nafiyah. Sebelumnya saya pernah membuat video terkait metode klasifikasi naif Bayes. Terus ini intinya saya buat dalam bentuk playlist, yaitu sistem pakar, atau di playlist ini bentar, ini saya close dulu. Klasifikasi. Nah, ini juga ada tentang naif Bayes. Coba dicek satu persatu, tapi kali ini saya akan membahas tentang data diabetes. Ini data diabetes, buka dari Kaggle, terus nanti keywordnya diabetes gitu aja, nanti muncul datanya. Terus silakan di download. Nah, ini contoh datasetnya. Terus sudah saya download. Nah, ini datanya. Di sini kalau kita baca datanya ada berapa baris, kita blok aja yang ini. Nah, ada 10.000 baris. Ada 10.000 baris. Kemudian kolomnya ada berapa? Kolomnya ada kolomnya ada kolom A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 9 kolom ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kolom saya buat dalam file Excel. Saya taruh di sebentar. Saya taruh di sini. Nah, kolom A sampai kolom H ini sebagai variabel atau atribut input. Jadi kalau kita gunakan sebanyak ini 8 kolom, nanti outputnya apa? Yaitu kolom I itu sebagai variabel atau output, atribut output. Selanjutnya, kalau kita menggunakan metode naif Bayes, baik datanya angka, ini contoh data angka, ataupun datanya teks, ini contoh data teks, ini contoh data teks, tetap bisa ya, karena memang yang dihitung adalah nilai kemunculan. Jadi rumusnya probabilitas, ini saya tuliskan rumusnya probabilitas. Kalau saya nulis rumus itu dari sini, ini bukan dari equation ini, bukan, tapi ini PH probabilitas H. H itu apa ya, tergantung kita mau mencari probabilitas dari kasus munculnya mel. Nah, mel ya, di gender. Nah, berarti jumlah munculnya ini N, misalkan kasusnya itu terkait tadi apa, disimpulkan A, dibagi total data. Saya contohkan, ini rumusnya probabilitas ya, asli nih. Saya contohkan, munculnya mel. Nah, munculnya mel itu bisa kita lakukan proses perhitungan. Berapa munculnya mel? Nah, ini, kalau di Excel itu bisa menggunakan count. If, gini, ini di blok. Saya kunci biar nanti kalau saya pengen menggunakan rumusnya ini enggak masalah, digeser-geser. Karena kalau Excel itu digeser nanti ikut rumusnya. Rumus itu berarti ini loh, indeksnya, selnya. Jadi A2, nah itu sel indeksnya. Kita mau mencari mel, saya tulis mel. Nah, ini munculnya sebanyak ini.
Nah, N kapitalnya berapa ya? Dihitung aja total seluruhnya. Nah, N kapital itu total seluruh data. Konta gini aja. Udah. Ini mau dikunci juga enggak apa-apa. Nah, dikasih tanda dolar. Nah, nanti biar enggak berubah-ubah. Nah, ini. Jadi nanti probabilitasnya berarti PH-nya sama dengan berapa? Ya langsung ini dibagi total data seluruhnya. Nah, ini probabilitasnya 0,4. Tapi kalau kita menggunakan metode naif Bayes, rumusnya sudah enggak ini, ada istilahnya itu irisan, jadi ketergantungan. Ya, irisan itu berarti kalau dalam matematika kan ada gabungan, ada irisan. Nah, seperti itu. Ini kenapa? Bentar. Nah, saya tulis P, kan ada H terhadap. Nah, ini irisan. A ini atribut atau variabel. Kalau kita nanti mempunyai atributnya sebanyak 8 ya, dihitung masing-masing terhadap atributnya. Berarti ini P A terhadap H, atributnya terhadap H-nya dikalikan P H. Nah, yang bawah ini jarang saya pakai. Kenapa? Karena tidak seberapa berpengaruh. Yang berpengaruh yang atas. Ini rumusnya naif Bayes. Jadi nanti kita hitung A-nya inputannya apa terhadap H, H-nya apa? Nah, ini H-nya itu output kelas atau targetnya ya, target gitu. Nah, kalau kita pengen ngecek sekarang, kita cek dulu berapa banyaknya. Ini kan outputnya itu diabetes ya, yaitu 0 dan 1. Maka kita hitung masing-masing. Kalau jumlahnya nggak seimbang, mari kita olah agar kita pakai yang seimbang aja ya. Jadi kita hitung kayak tadi con if. Nah, kan kita menghitung munculnya itu con if. Nah, kita kunci terus. Nah, ini terhadap 0. Yang 0 itu 91.500. Nah, yang 1 berapa? Nah, 8.500 kan tidak seimbang. Jadi mari kita samakan, berarti sama-sama harus dibuat 8.500. Yang 0. Nah, mari kita bahas apa sih bedanya. Pernah sih ada yang tanya apa bedanya filter dengan clustering. Ya beda. Ini loh, tak tunjukkan yang filter. Nah, filter itu kita klik data di sini. Nah, ini klik filter, langsung kita filter yang 0. Nah, muncul kayak gini. Ini filter. Jadi kalau filter sama clustering itu sesuatu yang beda jauh, jangan disamakan. Yes, mari kita lanjut. Kita pengen harus sama ya, agar kita seimbang. Ini harus sama. Kita buat 8.500, yang satu juga 8.500. Mari kita hitung. Ini ya lumayan manual. Kalau kenapa kok sukanya manual? Kan ada otomatis. Saya itu pengen cepetnya aja pokoknya. Nggak masalah manual, yang penting cepet. Daripada nanti saya mencari code yang lumayan agak lama. Ini kan 91.500. $8.500. Perbandingannya kan jauh, jadi saya samakan aja. Benar. Nanti saya buat dalam bentuk file sendiri. Ini sudah sampai 5.000, 6.000, 7.000, 8.000.
8.000, 8.447. Nah ini udah, ini 8.500. Saya copy, saya taruh di sel sendiri, saya taruh sini. Nah, saya paste, terus nih nama kolomnya saya copy juga. Udah, terus ini kita tambahkan data yang diabetes 1. Nih filternya saya aktifkan yang angka 1. Kita cek, nah ini sama 8.500. Udah selesai, kita buka lagi datanya. Kita cek masing-masing kelas outputnya, yaitu 0 dan 1, sama jumlahnya atau enggak. Conif sudah saya kunci ini, jadi nggak masalah digeser. Nah ini maksudnya geser ya. Nah sama, jadi ini data yang kita pakai. Terus data tersebut kalau kita hitung manual nanti ya, kita hitung manual, baik itu menggunakan Excel atau sama menggunakan kalkulator, harusnya sama dengan yang ada di program ya, sama yang ada di program. Jadi misalkan kita kasih inputan, jadi cara kerjanya kita kasih inputan dulu, inputannya sesuai variabel. Misalkan di sini variabelnya ada gender, usia, hipertensi, terus ini penyakit jantung, ya benar ya tulisannya. Begini aja biar mudahnya, saya copy, saya transpose. Nah ini variabelnya, variabel input kita inputi. Terus ini yang hitungan ini boleh ditaruh di awal, boleh setelah ini boleh. Kalau di Excel saya tidak masalah, ini langsung dihitung probabilitasnya. Masing-masing ini dibagi, sum itu jumlah ini. Ini juga dikunci biar nanti digeser tidak masalah. Nah sama 0,5. Nah terus nanti karena kelasnya ada 0 dan 1, jadi ini menghitung jumlah munculnya 0, jumlah munculnya 1 ya. Masing-masing kita kasih inputan apa ya, boleh dikasih inputan misalkan gendernya female, usianya misalkan 35, hipertensinya kalau di sini biasanya 0 itu tidak, penyakit jantung 0 tidak. Terus ini smoking. Nah ini kalau kita filter itu nanti akan muncul. Nah dari sini cepetnya, nah filter gitu aja, nanti muncul. Oh ternyata di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 apa ya, 6 kategori. Ada current, ever, former, never tidak pernah, no info, not current tidak sekarang. Nah, jadi ini kalau misalkan kita nulis never berarti nanti munculnya never. BMI-nya ini saya nggak tahu, saya ngawur aja. 50. Ini HCI-nya saya HbA, maaf HbA, saya isi 5 gitu aja. Berapa nilai glukosa darahnya saya juga nggak tahu, saya isi 100 gitu aja. Udah, nanti ini munculnya kita cek masing-masing. Kalau kita menggunakan di Excel itu bisa langsung menggunakan filter gitu aja. Female ya, tapi kalau kita pengen ini, kenapa kok gunakan filter? Karena ini berkaitan terhadap 0 terhadap ini. Jadi ini di filter female terhadap 0. Nah, satunya nggak perlu.
Nah ini, makanya kita butuh filter. Kalau kita menggunakan query di SQL, nanti saya tunjukkan. Ini kita impor, harus diimpor dalam bentuk apa? Basis data SQL. Nah, ini total 4973. Saya kembalikan filternya 4973. Saya kembalikan filternya karena ini berkaitan dengan ini loh, layar di sini nggak muncul. Terus yang kelas 1 kita kembalikan lagi. Ini kita tulis 4973. Terus ini masih sama di file. Kemudian tadi kelas 0 sudah, sekarang kelas 1. Nah, kita hitung jumlahnya. 4, 4, 6, 1. Sudah saya tulis, nanti tinggal disalin di Excel. Nah ini saya tulis 4, 4, 6, 1. Selanjutnya kalau kita menggunakan ini ya, database, caranya gimana melakukan query. Jadi akhirnya nanti ngoding tuh paham gitu. Saya buka exam saya. Ini sudah aktif. Ini saya buat dulu basis datanya yang baru ini. Saya buat file CSV. Kalau menggunakan ini harus isinya aja, kolomnya jangan. File isinya saja. Ini kan saya isinya aja, nggak perlu kolom. Kolomnya kita buat dari sana aja. Udah, kita buka localhost-nya. phpMyAdmin. Ini kita buat kolom-kolomnya dari sini dulu. Total kolomnya ada 9. Diabetes. Semuanya saya pakai teks gitu aja. Saya hanya X1, X2, X3, X4. Saya buat cepetnya X5, X6, X7, X8. Ini output. Terus tadi variabelnya char. Ya, saya pakai varchar semua. Walaupun ada angka tidak masalah karena kita hanya menghitung kemunculannya. Panjangnya saya pakai 50 semua. Ini nggak mau dipakai tab. Kalau dipakai tab agak ini. Sudah selesai membuat kolom-kolomnya. Nah, simpan. Kemudian kita impor datanya. Kita cari filenya tadi, ada di dokumen saya Camtasia file CSV ini. Kalau sudah, nanti sukses ada tanda centang hijau. Kalau Camtasia saya kurang hafal. MySQL di exam itu sampai berapa batas menyimpan barisnya? Kalau nanti nggak cukup ya saya potong aja.
Ini agak lama karena mungkin filenya banyak besar. Saya tutup ini tadi hasil download, terus sudah saya buka. Lumayan agak lama ya, filenya besar karena 8500 kali 2 itu 17.000 ya, 17.000. Saya lanjut, terus kita hitung aja manual dulu. Berikutnya kalau yang AG juga sama, kita hitung AG di sini 35 terhadap 0. Kita ambil yang 0 aja dulu. (115). Terus yang terhadap kelas 1 40. Kita kembalikan, terus kita tulis dulu. Nah, ini 115 40. Ini sudah atau belum? Nah, sudah, alhamdulillah. Ini 17.000 ya, makanya. Nah, kalau kita menggunakan query di sini, kita lakukan, kita coba sekarang variabel ketiga biar enggak filter dari sini ya. Hipertensi itu variabel, saya urut ya. Ini X1, X2, berarti ini sekarang X3. Nah, X3-nya 0. Kita buat select count bintang, itu artinya intinya dihitung seluruh kolom tadi. From, nama database saya adalah diabetes where, yaitu X3 sama dengan 0. Ini harus dikasih petik karena tadi teks ya. And variabel kelas outputnya, nah ini output saya tadi yaitu 0 juga, kan ada 2 outputnya, 0 dan 1. Kita cek jumlahnya 7986. Terus kita tinggal ngedit dari sini sebenarnya. Nah, ubah untuk kelas 1 juga sama, kita klik di sini 6412. Kita lanjut, kita ketik di sini kayak gitu terus langkahnya 7986. Cuma nanti kalau kita ngoding ya semua langsung makanya konsisten. Jadi kalau kita menggunakan metode NiFi itu selalu konsisten, variabelnya itu ya itu terus. Sekarang X4 0. Kita edit lagi di sini. X4 ini kelasnya 1 dulu enggak apa-apa. 7 2 3 3. Terus kelas 1 sudah, sekarang kelas 0. 8265. Nah, sudah. Kita masukkan ke sini. Kelas 08265. Kelas 1-nya ini munculnya ya banyaknya. Kemudian sekarang X5 itu never. Sekarang kita ganti X5 never. Yang ini biarkan dulu, kan ada kelas 0 dan kelas 1. Never 2963. Terus sekarang kelas 1. Tiga 4 6.
Setelah selesai, kita entrikan ke sini never 02963 2963, satunya 3346. Kemudian sekarang x6 nya 50, x6 50 0 yang kelas 1. Nah kayak gini nanti cara ngatasinnya gimana, ditambah ya nanti. Terus yang ini 0 sama 0-nya. Terus kita entrikan. Nah kalau 0 gimana, nggak apa-apa, kita biarkan 0, pokoknya kita biarkan dulu. Ini pokoknya munculnya ini munculnya, atau yang tadi simbolnya N kecil. Terus sekarang x7 5, x7 ini kita edit 7 5, outputnya 0 dulu, 659. Terus ini output kelas 1 0. Udah, kita entry dulu 659, kemudian 0. Variabel yang terakhir x8 100, x8 100, kelas 1-nya 0, terus terhadap kelas 0 637. Kalau sudah selesai, kita hitung 637 0. Nah nilai probabilitas kalau 0 ini pasti ini ya, ini nanti hasilnya 0, bilangan berapapun dikalikan 0 ya 0 nih ya, jadi nggak ada outputnya. Maka harus cara mengatasinya gimana, kan ini rumus mencarinya kan PA terhadap H. Jadi ini kan menghitung PA terhadap H, hanya ini sudah munculnya tadi terhadap H-nya masing-masing 8500. Nah biar nggak terjadi 0 semua, jadi yang atas selalu ditambah 1, ini ditambah 1, yang bawah ditambah sesuai nih variabelnya, kita input ada 8, jadi jumlah 8000 ini. Nah, saya kunci karena ini konsisten 8500 itu ditambah 8 karena jumlah variabelnya 8. Dah ini probabilitasnya kita bulatkan pakai 3 digit. Dah saya geser ke sini, nggak ada yang 0 kan, yang ini kelas 0, ini saya taruh ke atas, ini kelas 0, ini kelas 1. Saya gunakan rumus yang sama, jumlah ini, jumlah kita munculnya ditambah 1, itu cara menetralisir. Terus jumlah seluruh hanya terhadap H ini kita kunci juga, jangan sampai ini ditambah 8. Sama ini saya bulatkan dalam bentuk 3 digit. Kalau pembulatan itu harus ngerti matematisnya ya, walaupun ini kita pakai manual, tapi kalau kita ini tetap bisa. Nah ini kok 0 ya, kan jumlahnya dibanding 8500 ya, 0 tambah 1 kan tetap nilainya rendah, jadi nggak apa-apa, tapi ini nanti nggak akan nilainya 0, nggak akan. Nah terus seluruh akhir kan dikalikan tadi, yang bawah saya kan nggak pakai ini loh rumusnya tadi. Nah ini kan, bentar saya kembalikan filternya. Nah ini kan yang atas PA terhadap H dikali PH nya, jadi saya hitungan kalinya adalah seluruhnya ini, PA terhadap, maaf, PA terhadap H itu yang ini dikalikan PH, udah yang itu aja hasilnya. Jadi ini kita kalikan semua, ini 0 dan 0 saja, 0 0 semua, 0 0 0 0, maaf 0 loh kok 0 semua. Nah ini kurang diperlebar.
pembulatannya. Nah, muncul ini ya akan 0. Terus ini lupa saya geser. Nah, N, nah ini bukan N ya, ininya M3, ini yang keliru di sini, M3. Nah sudah, kok nggak muncul ya, diperlebar lagi aja. Nah muncul angka. Dari sini kelihatan nilai probabilitas yang terbesar itu kan di sini. Ini nolnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, terlalu kecil saya nggak kelihatan. Intinya lebih besar. Ini nilai probabilitasnya. Maka dengan inputan seperti ini, maka outputnya adalah tidak terkena diabetes 0, itu tidak. Gitu caranya ngitung manual. Jadi kalau kita mau membuat codingnya, ya semua coding itu dibuat dalam bentuk query kayak gini. Makanya kalau kita nggak ngerti query terkait SQL, susah nanti mengimplementasikan naib Bayes. Kalau kita pengen menghitung probabilitas dari hanya saja ya, disesuaikan di sini. Select count from nama database, maaf tabel saya diabetes, where kelas saya output tadi ini, output sama dengan 0. Pasti munculnya 8.500. Nah ini. Kalau kita merubah ya di sini kelas 1. Nah gitu. Ini proses perhitungan manualnya. Jadi naib Bayes itu walaupun datanya angka kayak gini, angka kontinu ataupun ini angka ordinal. Ini angka ordinal. Karena 0 diartikan apa, 1 diartikan apa. Ini ya. Ini angka kontinu. Ini juga angka kontinu. Tetap bisa karena kita menghitung munculnya. Ya, munculnya itu dia berapa kali muncul. Nah, kayak gitu. Probabilitas itu akhirnya memang menghitung probabilitasnya, tapi untuk mendapatkan probabilitas itu dihitung berapa kali muncul. Itu mohon dipahami. Mohon maaf sebelumnya saya bukan sok pintar, tidak, tapi saya menjelaskan sesuai. Oh ini saya tunjukkan sumber bukunya itu. Nah. Ini sumber buku yang saya pakai, miliknya Bapak Eko. Saya bantu set bukunya, judulnya data mini konsep. Nah ini udah, warnanya gambar hitam. Nah ini bukunya miliknya Bapak Eko. Beliau satu angkatan S3 dengan saya, tapi duluan beliau lulusnya. Seperti itu ya. Halaman berapa saya bantu membukakan halaman naib Bayes itu 59. Itu ada cara perhitungannya di halaman 59. Saya tidak ingin sok pintar, masih ada yang lebih pintar dari saya. Saya tidak sok pintar, tapi saya berbagi apa yang pernah saya kerjakan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.